Assalamualaikum, kali ini sahabat Fulan akan menceritakan kisah Abu Dujana, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang juga memiliki kisah luar biasa, hingga dapat membuat Rasulullah menangis. Siapakah Abu Dujana itu? Tonton videonya sampai habis. Kisah penggugah jiwa. Bernama lengkap Abu Dujana Simak bin Harasha, ia adalah sahabat Nabi yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosoknya begitu terkenal sebagai seorang pemberani di medan perang, kemudian ia juga sangat peduli dan menjaga keluarganya dari sesuatu hal yang diharamkan. Di zaman Rasulullah, diketahui seorang sahabat Nabi Muhammad, Abu Dujana. Ia adalah orang yang saat usai sholat tidak lagi membaca doa dan langsung pulang. Lalu, beliau pun tidak juga menunggu supaya Nabi Muhammad SAW selesai dalam berdoa. Rasulullah pun merasakan dengan perilaku Abu Dujana tersebut. Hingga suatu ketika beliau pun bertanya pada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan kepada Allah sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" Abu Dujana pun menjawab, "Ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon ini bukan milikku, jadi aku buru-buru membersihkannya dan kurma itu aku serahkan kepada pemiliknya, yakni tetanggaku, dikenal sebagai seorang yang munafik. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan juga agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi, suatu ketika aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Oleh karena itu, aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku agar bisa mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Aku katakan kepada anakku, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Namun saking kencangnya, anakku menangis berlinangan air mata, wahai Rasulullah. Kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu, akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Begitulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujana. Mendengar kisah itu Rasulullah SAW seketika menangis dan kemudian beliau memanggil tokoh munafik tersebut. Kepadanya, Rasulullah berkata, "Maukah engkau jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru. Disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi SAW, namun, lelaki yang dikenal sebagai seorang penjual yang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji." Di tengah proses itu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang. Ia lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar ini, orang munafik tersebut berkata kegirangan, "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana pada saat itu juga. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dengan bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Si munafik berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi pada hari itu. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Pada malam harinya, saat si munafik tidur terjadi peristiwa yang tak diduga. Pohon kurma yang berada di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik dan berpindah ke pekarangan Abu Dujana. Tempat asal pohon itu tumbuh diketahui rata dengan tanah seperti tanah rata yang normal. Saat terbangun pagi harinya, si munafik keheranan. Kisah ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, yakni betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah, Abu Dujana.
menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Sesulit dan seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memakan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Jangan lupa dukung channel ini karena dukungan sahabat Fulan sangat berarti bagi kami. Tonton juga video lain yang tak kalah menarik di channel Kisah Fulan. Sekian, terima kasih.